Teman-teman, sebelum menyaksikan tayangan ini, jangan lupa like, komen, lalu subscribe. Bagi yang sudah subscribe, semoga beruntung selalu. Amin. Terakhir, menurut saya ada teladan yang mungkin sulit kita tiru dari Gajah Mada, yaitu beliau ini pada zamannya di Mojopahit termasuk sosok yang diterima dan memuaskan semua pihak. Ini kita baca sebentar ya pernyataan itu dari Kakawin Gajah Mada ini. Akhirnya semua senang, puas, lega diarahkan oleh Patih Mada. Pengurusan tepat dan semua perintah terlaksana. Hal itu memuaskan hati Sri Krishna Kapakisan. Semua permintaan raja dipenuhi, juga para ahli agama, juga semua kepala daerah. Mengurusi rakyat yang dewasa dan anak-anak di Wilwatikta. Golongan rendah, tengah, tinggi. Maka rakyat pun sejahtera. Semua mengikuti perintah raja dengan tidak ragu-ragu. Demikian juga apa yang dikatakan para dewa tentang tugas kewajiban rakyat yang ada dalam kitab hukum. Pikiran tak tergoyahkan, teguh dan jernih. Nah, ini kalau dengan bahasa lain kan kita sering merebut situasi puas semuanya seperti ini, itu situasi yang gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo. Negara yang sejahtera, yang tentram, yang semuanya puas dan lega, aman, makmur, baldatun thayyibatun warobun wafur. Kalau pakai istilahnya Al-Quran. Dan diwujudkan oleh Gajah Mada pada zamannya menurut Kakawin Gajah Mada ini. Makanya setelah beliau mundur, sulit sekali mencari penggantinya. Ya paling tidak tetap kita bisa meneladani hal-hal baik yang sudah dirintis dan dilakukan oleh Gajah Mada. Mulai semangatnya, cinta tanah airnya, cita-citanya yang tinggi, kecerdasannya, kebijaksanaannya, karakternya, dan banyak hal yang bisa kita pelajari malam ini. Jadi malam ini mungkin materinya tidak terlalu padat, banyak cerita-cerita, banyak ngalor ngidul ngobrolnya, tapi semoga teman-teman bisa menangkap roh dan semangatnya dari seorang Gajah Mada. Nah, akhir hidup beliau ini juga termasuk yang misteri. Ini tokoh-tokoh kita bulan ini itu diselimuti oleh berbagai misteri, meskipun semuanya tokoh-tokoh yang dahsyat dan besar. Gajah Mada ini, akhir hidup beliau itu ada beberapa versi dan kontroversi. Kalau menurut Negara Kertagama, ada cerita bahwa sekembalinya Hayam Wuruk dari satu upacara keagamaan di daerah Simping. Jadi suatu ketika ada upacara keagamaan rutin di daerah Simping, dihadiri oleh Hayam Wuruk. Setelah Hayam Wuruk kembali di istana, dia lihat Gajah Mada sedang sakit. Dan akhirnya meninggal dunia tahun Saka 1286. Atau 1364 Masehi karena sakit. Itu kalau dalam negara Kertagama. Tapi ada juga versi yang bilang ndak Gajah Mada itu ndak sakit, tapi muksa. Ini dalam Kidung Sunda. Jadi ini ceritanya setelah kasus
perang Bubat. Ini yang oleh banyak orang dianggap salah satu kekurangan Gajah Mada adalah kurang mampu ngerem ambisinya ini di titik terakhir ini. Ada yang bilang begitu. Meskipun juga ada kontroversi dan versi-versi tentang cerita ini, tapi di versi ini itu adanya di Kidung Sunda. Ada juga yang bilang Kidung Sunda itu sebenarnya kisah bikinan zaman Belanda. Tapi ya monggo, ini kita ndak mungkin membahas itu sampai dalam malam hari ini, tapi di Kidung Sunda disebut Gajah Mada ini mokso. Jadi setelah ada kasus itu, kemudian hayam wuruk, gelisah, susah, depresi karena kasus itu, ndak jadi menikah, macam-macam. Orang semua menyalahkan Gajah Mada. Diceritakan kemudian Gajah Mada keluar ke halaman istana, dan saat itulah beliau mengalami moksa. Ada juga versi cerita yang lain. Ada yang bilang ya saat itu Gajah Mada setelah kasus itu mengundurkan diri, kemudian oleh Hayam Wuruk diberi satu wilayah, satu dukuh namanya Madakaripura. Madakaripura ini, di situ ada air terjun yang indah, yang di belakang air terjun itu ada guanya. Disitulah nanti Gajah Mada melakukan spiritualitas di akhir-akhir hidup beliau. Jadi fokus untuk beribadah di situ. Ini di Madakaripura ini daerah Probolinggo, mungkin bagian-bagian selatan. Nah, jadi disitulah nanti akhirnya Gajah Mada meninggal di situ. Ada lagi yang bilang Gajah Mada itu meninggal di Aceh, ada lagi yang bilang Gajah Mada itu macam-macam versi-versi tentang di mana meninggalnya Gajah Mada, termasuk juga versi kelahiran beliau dan asal-usul beliau. Jadi ada banyak riwayat yang macam-macam. Malam hari ini kita lebih fokus tidak pada versi-versi dan kontroversi-kontroversi, tapi pelajaran-pelajaran apa yang bisa kita ambil dari Gajah Mada. Dari profilnya yang bertanggung jawab, tegas, cerdas, setia, tahu diri. Kemudian dari karakter kepemimpinan beliau, baik secara intelektual, emosional, spiritual, dan sosial. Kemudian semangat luar biasa, cita-cita yang tinggi dan perjuangan mewujudkan cita-cita, sumpah palapa yang luar biasa. Termasuk juga tata sosial, tertib hukum lewat kitab Kutara Manawa. Kita juga bisa belajar 5 prinsip kepemimpinan Poncotiti Darmaning Prabu. Dan juga bagaimana Gajah Mada pun hidup dengan orientasi spiritualitas yang tinggi. Tidak sekedar perang dan perang saja. Baik, saya kira itu ya teman-teman. Ini lebih kayak obrolan kita malam hari ini tentang Gajah Mada. Tidak sangat padat materi seperti biasanya, tapi semoga menggugah kita, menyadarkan kita untuk tidak hilang cinta dan kebanggaan kita terhadap bangsa ini. Jadi kita pun punya banyak tokoh besar, punya orang-orang besar dan sejarah yang besar. Tinggal mampu atau tidak kita melanjutkan kebesaran itu saat ini. Baik, saya kira itu ya teman-teman. Mohon maaf sekali atas segala kurang dan lebihnya. Mungkin saya salah ucap, mungkin salah pronunciation-nya, dan macam-macam, mohon dimaklumi. Semoga ada yang mengingatkan kalau memang ada yang keliru. Saya akhiri sekian. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.